Apa namanya? Sampai mampus pun saya akan ngomong, saya tidak menyetujui, saya tidak sepakat, dan saya tidak menyukai jika mualaf di TikTok. Ke masjid. Kayak kurang masjid, brother. Kenapa harus di TikTok? Pasti ada tujuan. Ya, Bisa-bisanya itu gambar apa? Bang Aldo ini anaknya, iya. Ya, Ini anak saya. bohong itu masih itu Jet. Gue bohong itu Aldo ada tato punggung gambar cicak. Gak usah bohong lu, Yat, lu ada kan tato di sini? Ya, di sini tulisannya apa? Welcome. Keset dong. Emang istri Andre masih Oten, mantan istri masih Oten. Satu kata untuk Oten, Itu Rehan. Itu Rehan. pemburu preman. Iya, itu Rehan, akun satu lagi. Waalaikumsalam Taslim Jaya. Oh, yang kemarin. Kami bukan warga ya. Jadi maaf kalau misalkan banyak teman-teman Muslim yang nggak suka dengan, lah kenapa Andre? Kan bagus mualaf di TikTok. Oh enggak, saya nggak suka. Bukan welcome tapi black wall. Ya, saya nggak suka. Karena saya ngalamin, saya awalnya saya apa ya, euforia. Saya euforia ngelihat orang mualaf di TikTok. Saya euforia. Wah keren, alhamdulillah, subhanallah. Ya, Tapi perlahan-lahan tapi pas saya temuin segala macam, nggak taunya Islam dari kecil, nggak taunya pura-pura masuk Islam untuk menjatuhkan Islam. habis itu murtad lagi. Terus ada yang namanya si Hendy tuh, yang dimualafin sama Bang Zuma, 8 bulan kemudian murtad lagi, nggak pernah sholat. Karena ngomongnya apa? Nggak dibimbing lagi lo. Gimana sih lu masuk Islam mintanya dibimbing sama Bang Zuma terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan seputar dunia perapologetikan. Di kesempatan ini kita akan membahas teman-teman satu hal yang saya rasa wajib saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, yaitu tentang orang-orang yang bersyahadat secara online teman-teman. Nah, ini satu hal yang menjadi fenomena zaman sekarang, dimana kalau zaman dulu kan orang bersyahadat kalau nggak ke masjid, ke rumah kiai ustadz gitu. Tapi kalau sekarang ada juga orang-orang yang bersyahadatnya itu secara online, terutama di komal-komal ya, komal-komal tok-tok teman-teman. Dan ini memang terjadi hanya beberapa tahun terakhir ini. Bahkan di zaman dulu, ya di zaman kita masih pakai Zoom, pakai StreamYard, belum ada orang yang memutuskan, ya orang yang syahadat secara online seperti itu. Kalaupun ada, biasanya ditayangkan secara online, tapi syahadatnya langsung. Misalnya ada Pak Ustadz ya yang mensyahadatkan dia, tapi disiarkan secara online. Tapi kalau sekarang syahadatnya online, artinya yang mensyahadatkan, ya orang yang mensyahadatkan lokasinya di mana, sedangkan yang bersyahadat lokasinya di mana. Jadi tidak bersalaman secara fisik, bersalamannya itu secara dunia maya kan begitu. Nah, ini cukup menarik teman-teman untuk dibahas. Kenapa? Karena hal ini bisa dibilang ada pro dan ada kontranya. Dan salah satu yang istilahnya ya tidak setuju, yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah setuju orang-orang bersyahadat secara online itu adalah Bang Andre ya. Andre alias Andre MP, mualaf Prince gitu kan. Apalagi baru-baru ini anaknya ya, sorry ya. Anaknya Andre yaitu Aldo baru saja bersyahadat teman-teman. Ya, ini cukup menarik. Di mana anaknya Andre ini itu bersyahadat di masjid. Bukan bersyahadat dengan Andre ya, ataupun secara online. Nah, ini menarik karena orang nanya, kenapa bukan syahadatnya online gitu. Nah, jadi Andre bercerita bahwa dia tidak suka dan dia tidak pernah akan setuju, sekali lagi ya, tidak setuju dengan cara seperti itu. Tetapi dia tidak memungkiri bahwa zaman sekarang itu banyak sekali orang yang bersyahadat secara online gitu kan. Dan menurut Andre, orang-orang yang bersyahadat secara online ini ada tujuan. Ya, kenapa bukan ke masjid? Artinya ada sesuatu, ada tujuan di balik syahadat dia secara online di tok-tok ini. Kita tahulah arahnya kemana teman-teman ya. Apakah yang diincar adalah koin gitu kan, atau orang yang akan transfer gitu, minta nomor rekening dan sebagainya. Dan bisa jadi dia tidak berniat
mau syahadat, ya dia cuma mau pura-pura, karena kalau di online kan selesai syahadat udah nggak kenal gitu kan, ketemu di dunia nyata pun mungkin kita lupa, betul tidak? Contoh misalnya, Saipudin Ibrahim, sekarang mungkin teman ingat kali, teman muka, apa ya, ingat muka dia. Tapi 10 tahun lagi saat Saipudin udah mulai tua dan dia tidak eksis lagi, jarang muncul, kita ketemu di jalan mungkin kita nggak kenal gitu kan. Karena wajah orang juga berubah. Kita nggak mungkin ingat semua orang gitu, kecuali yang lagi hype, lagi terkenal gitu kan. Nah, itu mungkin. Tapi kalau kayak Sofiatul, 5 tahun lagi kita ketemu dia bisa jadi kita nggak kenal juga. Nah, jadi memang banyak orang yang memanfaatkan celah medsos ini untuk hal-hal yang kurang baik. Itu kita nggak pungkiri. Kita nggak pungkiri. Tapi ya sekali lagi ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita dengarkan dulu statement dari Andre dan kenapa anaknya itu bersyahadat langsung di masjid, tidak secara online. Kita dengarkan dulu teman-teman. Kan apa namanya, sampai mampus pun saya akan ngomong, saya tidak menyetujui, saya tidak sepakat, dan saya tidak menyukai jika mualaf di TikTok ke masjid. Kayak kurang masjid, brother. Kenapa harus di TikTok? Pasti ada tujuan. Ya, Bisa-bisanya itu gampang apa? Bang Aldo ini anaknya, iya. Ya, Ini anak saya. bohong itu masih itu Jat. Gue bohong itu Aldo ada tato punggung gambar cicak. Gak usah bohong lu, Yat, lu ada kan tato di sini? Ya, di sini tulisannya apa? Welcome. Keset dong. Emang istri Andre masih Oten, mantan istri masih Oten. Satu kata untuk Oten, Itu Rehan. Itu Rehan. pemburu preman. Iya, itu Rehan, akun satu lagi. Waalaikumsalam Taslim Jaya. Oh ya, nggak marah Kami ya? bukan warga ya. Jadi maaf kalau misalkan banyak teman-teman Muslim yang nggak suka dengan, lah kenapa Andre? Kan bagus mualaf di TikTok. Oh enggak, saya nggak suka. Bukan welcome tapi black wall. Ya, saya nggak suka. Karena saya ngalamin, saya awalnya saya apa ya, euforia. Saya euforia ngelihat orang mualaf di TikTok. Saya euforia. Wah keren, alhamdulillah, subhanallah. Ya, Tapi perlahan-lahan tapi pas saya temuin segala macam, nggak taunya Islam dari kecil, nggak taunya pura-pura masuk Islam untuk menjatuhkan Islam. habis itu murtad lagi. Terus ada yang namanya si Hendy tuh yang dimualafin sama Bang Zuma, 8 bulan kemudian murtad lagi, nggak pernah sholat karena ngomongnya apa, nggak dibimbing lagi lo. Gimana sih lu masuk Islam mintanya dibimbing sama Bang Zuma terus lu nyalain Bang Zuma, Andre? Enggak, saya nggak nyalain Bang Zuma, enggak. Orang yang minta ke Bang Zuma, iya. Tapi apa? Kalau mau datang live kan terserah. Hendy itu pernah dimualafkan oleh Bang Zuma, ya. Setelah 8 bulan kemudian dia murtad lagi. Tuh, maaf nih. Rehan nanya satu kata untuk Oten tuh. Aku pernah loh Mas Andre ngucapin apa? Jangan nuduh, apa juga nuduh. Malam Abah dan Kakak Aldo. Ini siapa sih ini? Bahasa Oh, Lisa. Siapa? Nona. Nona yang mana? Nona. Kan Nona? Iya, kan Nona ini yang Katolik. Oh ya. Oh ini Ziad nanya nih. Tapi Om kalau misal mualaf karena mau menikah, itu menurut Om bagaimana? Nggak masalah, cuman apa? Saya nggak euforia. Kenapa? Makanya itu siapa tahu nantinya akan jadi hidayah. Tapi kebanyakan habis menikah nggak tanya cerai, pindah lagi. Karena apa? Islam itu bukan karena di bawah perut. Tapi saya nggak bisa ngelarang. Wong itu salah satu peraturan buat nikah kok. Iya, tapi apa? Saya tidak euforia dan saya tidak merasa kayak wah mualaf, enggak. Saya nggak terlalu ini, tapi saya sangat sangat respect sama orang yang mualaf tanpa embel-embel. Contohnya Aldo. Saya debat seperti saya lagi debat sama Olten waktu pertama itu. Saya bilang, ini bukan karena kamu anak saya ya kak. Tapi kalau kata kamu bahwa Islam itu yang buat manusia, oh nggak bisa. Saya bela mati-matian Islam, walaupun itu kamu anak saya.
Assalamualaikum, maaf telah mampir Dari tadi kayaknya kamu ada. udah mampir tosan. Ya. Jadi apa namanya? Kalau saya cuma gara-gara nikah, monggo silakan. Anaknya komparasi agama between Kristen and Islam. Nggak perlu saya ajarin, katanya dia sudah mengkomparasikan antara Kristen dan Islam, bahkan Kristen dan Katolik, bahkan Kristen dan ateis, bahkan Kristen dan agnostik, Islam dan agnostik. Dia sudah belajar. Kalau misalkan ada orang awam yang debat sama dia nggak bisa ngomong, saya aja hampir kelabakan. Jujur, saya hampir kelabakan. Karena apa? Pemikiran dia bukan di Kristen dan bukan di Islam. Jadi ini yang jadi apa namanya bentuk bahwa kalau ada yang mau menikah karena agama, karena nikah, mau pindah agama karena mau menikah, monggo aja. Tapi apa? Saya merasa kayak ntar juga sebentar lagi ini, tapi hidayah kita nggak tahu. Siapa tahu dia nggak lebih rajin. Contohnya ada kawan ayah, namanya Nona juga, yang orang Batak tuh, yang datang ke sini, yang kakak sunat, Nona Carlos. Dia awalnya pindah agama karena menikah awalnya, tapi apa? Nggak taunya dia lebih gitu, takwa, lebih istiqomah. Walaupun akhirnya dia bercerai kan, tapi dia istiqomah, tetap di Islam. Nah itu contohnya hidayah bisa dapat dari situ, ya kan? Di podcast Kodondi ilmu kristologinya masih awam kok, ajarin anak komparasi. Ya itu yang tadi. Ono dia aja bilang kok, wah cerdas si Aldo. Banyak. Dan saya nggak nyuruh dia untuk menjadi seorang apologet, nggak. Biarnya ya dampingin gua di sini, nggak apa-apa. Sambil live dampingin. Orang-orang mau nanya segala macam, dampingin. Karena Aldo juga baru berumur 3 minggu dianya. Kalau saya bayi baru berumur 3 minggu. Ya. Oke, nah jadi itu pandangan ya. Sekali lagi itu pandangan dan sah-sah saja. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Nggak ada masalah. Namanya hidup teman-teman. Nggak mungkin semua bisa setuju dan nggak mungkin semua bisa tidak setuju. Nggak pernah ada cerita seperti itu teman-teman. Ya, tetap akan ada. Ada presiden petahana yang selama dia menjabat pembangunannya bagus, disukai rakyat dan sebagainya. Dia calonkan diri pun, ya, tetap pasti ada yang tidak memilih dia. Ada yang memilih lawannya kan gitu. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah, dan sekali lagi, adanya perbedaan-perbedaan ini membuat warna dalam hidup kita. Jangan dilihat sebagai, ya ini musuh, oh ini lawan gitu. Enggak, teman-teman. Sekali lagi, Andre punya hak memberikan opininya, dan kita punya hak juga untuk memberikan pandangan kita. Hal yang biasa. Yang pertama, alasan Andre, ya ini teman-teman harus tahu dulu. Yang pertama, dia merasa kalau syahadatnya online, itu besar kemungkinan, sekali lagi ya, lebih besar peluang dan kemungkinannya untuk menipu. Karena yang pertama setelah dia syahadat, ya bisa jadi dia balik ke agamanya, atau memang dia tidak pernah melakukan sholat. Dan itu memang ada beberapa kali kasus. Kita harus akui. Ada beberapa case, orang-orang yang sudah bersyahadat secara online ini, ternyata tidak pernah sholat, hari Minggu tetap ke gereja, bahkan tetangganya yang muslim aja nggak ada yang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Dan jujur itu pernah kita dapati. Pernah kita temukan kasus seperti itu teman-teman. Ya, kasus seperti itu ada. Contohnya ya, habis dia syahadat, kita kirim orang untuk membawakan hadiah. Ya, seperangkat alat sholat, terus juga pakaian-pakaian dan sebagainya, ya, ada Quran, ada beberapa buku hadis gitu kan. Nah, ini cenderamata yang mau kita berikan. Kita datanglah ke rumah orang yang bersyahadat secara online ini. Terus kita tanya sama tetangganya. Ini orang udah syahadat kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu. Tapi selama 2 minggu ini, setiap Jumatan nggak pernah ikut Jumatan. Bahkan tetangganya tidak ada yang tahu dia sudah masuk Islam. Karena mereka bilang, hari Minggu dia masih pergi ke gereja kok sama keluarganya. Lah, kok masih ke gereja gitu kan? Setelah digali, ternyata syahadatnya untuk pura-pura. Syahadatnya untuk menipu gitu kan?
Karena memang orang-orang ini, ya, kalau saya bilang ini bukan hanya mengkhianati agama Islam, tapi yang lebih dikhianati itu adalah agama lamanya. Bayangkan dia bisa menyangkal Tuhannya hanya demi mendapatkan keuntungan. Kalau ada orang Islam berani murtad hanya untuk uang, kalau di Islam itu udah dosa yang luar biasa sekali, teman-teman. Dan kita tidak memberikan ampunan, ya. Tidak memberikan ampunan dengan gampang untuk orang-orang seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya ya pengampunan dari Allah, ya. Tapi secara manusia biasa kita juga akan marah gitu. Nggak akan terima ada orang-orang gitu. Lucu sekali gitu. Iman kamu jual belikan dengan sangat gampang. Dan sekali lagi, peluang untuk melakukan hal tersebut lebih besar di online daripada yang datang langsung. Kalau yang datang langsung contohnya, dia syahadat ya di masjid yang agak jauh. Mungkin tetangganya juga nggak tahu dia sudah masuk Islam. Tapi kalau dia syahadat di masjid yang dekat rumah dia, otomatis warga itu pasti tahu. Betul tidak? Kalian syahadat misalnya di masjid depan rumah kalian atau samping rumah kalian. Nggak sampai 24 jam warga semua pasti udah tahu kamu masuk Islam. Sehingga kalau kamu mau aneh-aneh, ya kamu akan beresiko dapat hukuman sosial, dapat sanksi sosial. Dan karena sanksi sosial itu kamu berpikir 1000 kali untuk bermain-main. Ya, jadi mikir gitu kan, wah kalau main-main gawat ini, saya bisa diserbu sama tetangga-tetangga gitu. Jadi kemungkinan aneh-aneh lebih kecil kalau offline atau langsung. Terus yang kedua, ya orang-orang yang syahadat secara online ini kan akan susah untuk dibimbing. Betul tidak? Akan susah untuk dibina. Karena lokasinya jauh gitu. Disuruh misalnya, oke, kita akan ngajari kamu ngaji secara online. Masalahnya belajar ngaji online itu akan beda dengan ketemu langsung, teman-teman. Betul tidak? Itu interaksinya tuh kecil kalau online. Cuman bisa jelasin, paham. Nggak paham tanya gitu. Udah lost gitu. Beda dengan kalau ketemu langsung. Ini kelemahan online, kita harus akui. Nah, cuman kan dibalik segala kelemahan-kelemahan online itu, yang Andre tidak setuju juga, online juga ada kelebihan, teman-teman. Pertama, kelebihan online tentu saja jangkauannya luas. Contohnya yang mau syahadat, ya ada beberapa kali kasus itu di pedalaman. Signal aja susah, teman-teman. Jadi api itu beberapa kali mensyahadatkan orang, itu sampai ke pelosok-pelosok, benar-benar pelosok. Baru-baru ini Nias, teman-teman. Niasnya bukan di kota Nias, di pedalaman. Kalau dia mau syahadat di masjid, nggak ada masjid. Karena di situ Islam minoritas sekali. Ya, di daerah-daerah yang Islamnya minoritas, nyari masjid kagak ada, nyari ustadz juga kagak ada. Apakah itu membuat dia jadi nggak bisa bersyahadat? Kan sayang sekali. Betul tidak? Terus yang kedua, yang syahadat online pun itu selalu kita anjurkan untuk bersyahadat secara resmi ke masjid. Kalau bisa pun kita akan kirim orang untuk temani dia, belajar sholat dan temani dia ke masjid Jumatan. Karena kadang ada orang, setelah mualaf kan dia kayak malu-malu juga gitu, masih takut, masih bingung mau ngapain gitu kan. Beda cerita kalau ada orang yang datang nemani dia pergi Jumatan. Atau enggak janjian lah ketemu di masjid. Itu akan lebih mantap. Dan itu yang coba kita lakukan, teman-teman. Yaitu apa? Mengirim orang untuk ngecek, mastiin dia dan sebagainya. Memang kalau kita bicara karena syahadat online ini kan masih baru-baru gitu. Sehingga kita pun masih ngeraba-raba apa saja yang harus diperbaiki. Apa saja yang harus dibenahi. Ini masih kita cari-cari gitu. Tapi ya seiring waktu kita berbenah terus gitu kan. Termasuk dalam hal ini Yayasan API yang bisa dibilang paling aktif lah mensyahadatkan orang secara online ya. Bisa dibilang dibandingkan yayasan lain kan API ini yang paling aktif gitu. Kalau Kodondi kan langsung orang syahadat datang ke kantornya, datang ke studionya syahadat gitu. Walaupun di-share-kan online. Tapi kalau Bang Zuma kan memang kebanyakan orangnya di mana, Bang Zumanya di mana, ya udah syahadatnya secara online. Ya, ini yang kita sedang perbaiki, teman-teman. Di API sendiri juga banyak perombakan ya bagi teman-teman yang
belum tahu, sekedar informasi, per bulan 2 kemarin, sertifikat mualaf itu saya ambil alih. Ya, jadi mulai dari sertifikat mualaf itu udah saya yang ambil alih, supaya lebih rapi, dan komunikasi kepada mualaf juga kita lebih intenskan, ya, karena mungkin teman-teman yang lain kan sibuk debat. Mereka pagi siang malam debat, sehingga untuk komunikasi itu kadang nggak ada waktu, terutama kepada para mualaf ini. Kalau kita coba upayakan, ya sekali lagi juga kita punya keterbatasan. Tapi selagi orangnya mau ya bercerita, kita welcome. Kayak ini baru-baru saya dapat info nih ya, baru hari ini teman-teman. Ada mualaf API yang namanya Stefanus, yang Chinese itu. Yang kemarin saya juga sudah interview dia. Itu baru diusir dari rumah kurang lebih 2 minggu. Nah, ini hebatnya Stefanus ini ya. Rajin belajar. Ya, rajin belajar teman-teman. Malah udah di atas saya kalau mau bilang. Ya. Luar biasa ilmunya, rajinnya luar biasa belajar Islamnya. Terus yang kedua, ya, dia nggak pernah berharap API nolongin atau apapun. Kayak contoh dia diusir. Kita nawari nih. Ya. Saya ingin mencoba supaya API ini jangan cuma sekedar sebagai yayasan yang debat-debat, tapi bisa merangkul dan membantu lah. Karena saya pernah rasakan teman-teman. Saat saya dilaporkan, saat saya susah, saya harus sendirian. Ya, nggak ada teman yang bisa membantu dan sebagainya. Nah, kita maunya tuh API bisa jadi wadah untuk membantu dan merangkul orang-orang. Jadi kita tawari, Stefanus, apa yang bisa kita bantu? Ya, jadi tadi saya hubungi, saya tanyakan apa yang bisa kita bantu, apakah lu butuh untuk kos gitu kan, biar kita yang urusin kosnya atau gimana gitu, atau kamu butuh tempat tinggal, saya juga punya sekolah mualaf, saya bilang yang sedang saya bangun, kalau kamu mau di situ tinggal gitu kan, ya, cuman lagi segala keterbatasannya lah gitu kan. Dia bilang nggak usah kok, udah dapat kosnya, minta doanya saja gitu kan. Karena kalau mau ke tempat saya dibilang agak jauh dari tempat kerjanya, jadi dia cari kosan yang dekat dari kantornya supaya gampang dia kerja. Oh ya udah. Terus saya bilang kalau butuh apa-apa nanti kabari. Nah ini bagusnya Stefanus ya, dia jarang ngeluh tapi belajarnya rajin gitu. Nah, yang mualaf-mualaf gini yang kita salut gitu. Ini syahadatnya online teman-teman ya. Ya, syahadatnya online. Jadi kalau mau dibilangnya syahadat online semua nggak bagus, ya banyak yang bagus juga gitu. Balik ke orangnya, syahadat online ini kan frekuensinya banyak. Kalau kita bandingin ya, ini bukannya mau laga-laga orang ya teman-teman ya, tolong digaris bawahi. Misalnya kita ambil contoh nih, kalau yang syahadat secara langsung, satu yayasan mualaf center, paling sebulan 5 orang, 6 orang gitu kan, yang datang ke tempat mereka untuk bersyahadat. 5-6 orang gitu. Tapi kalau yang online itu bisa sampai 20-an teman-teman. Bisa sampai 30, 20 gitu kan. Nggak pernah saya lihat API itu syahadatin orang cuman 5, 6 sebulan. Enggak. Bisa sampai 30 kadang. Sebulan 30. Kayak kemarin sekali syahadat 3 orang. Habis ini baru syahadat 2 orang gitu kan. Walaupun sekali lagi nggak semua, ya, nggak semua itu kita terbitkan sertifikat. Karena kita mau uji. Kalau kemarin itu kita bisa dibilang siapapun boleh. Kalau sekarang saya pingin ya kita ngetes dulu lah, mastiin gitu, supaya jangan ada kejadian-kejadian yang tidak enak. Dan saya rasa teman-teman tahu ya kejadian Arom kemarin. Nah, alhamdulillah kejadian Arom itu apa ya, bisa dibilang API itu keterlibatannya sangat kecil. Walaupun Bang Juma yang syahadatkan, tapi API belum pernah mengeluarkan sertifikat mualaf. Ya, silakan. Kalau Arom punya sertifikat mualaf API, ya saya ngesot sampai Monas. Kecuali dia yang ngarang sendiri ya, tapi yang resmi dari API nggak pernah. Karena yang ngeluarin saya teman-teman. Saya yang ngeluarin, jadi saya tahu betul sertifikat mualaf itu yang dari API ya belum pernah ada keluar untuk Arom. Jadi memang kita sekarang agak ketat. Ya selain scoring lewat data KTP, lihat kesaksian mualafnya, biasa saya nanya ulang lagi teman-teman. Walaupun ada yang beberapa bilang, waduh bang, kok dipersulit gitu kan. Ada beberapa teman-teman kayak bilang, aduh udahlah bang gitu kan, dikeluarin langsung aja gitu. Ya walaupun jadi nggak enak sama beberapa teman-teman, tapi saya rasa memang harus lebih disortir lah, lebih hati-hati gitu. Karena yang mengeluarkan sertifikat ini kan
harus bertanggung jawab atas mualaf yang dia syahadatkan. Dan tanggung jawabnya itu bukan hanya di dunia, teman-teman, tapi di akhirat. Ya. Orang yang mensyahadatkan orang lain itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan Islam kepada orang yang dia syahadatkan. Nah, ini yang bahaya hisapnya nanti. Daripada nanti kita diketokin kan, kalian ya syahadatin orang, tapi begitu syahadat kalian lepas, nggak kalian urusin gitu. Nah, ini kan bahaya. Dosanya itu lumayan gitu kan, udah kita capek-capek nyari pahala, dapat dosa yang ginian gitu kan, nyusahin jadinya. Jadi mending nggak usah. Mungkin itu aja sekilas info tentang syahadat online dan offline ya, biar menjadi ya tambahan sudut pandang buat para penonton, supaya kalian tahu sendiri posisi kita itu seperti apa. Mungkin itu aja. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di komentar. Kalau nanti kita ada waktu, mungkin kita akan jawab, kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa dibantu share dan sampaikan bahwa kita memang akan live-nya di sini. Kita akan buat kontennya di sini. Dan sekali lagi, jangan lupa juga beli madu teman-teman ya. Tapi di sini belum bisa taruh link karena channelnya belum monet, jadi link pun tidak bisa ditaruh sama YouTube. Nggak enak. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.